Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Apa kabar? Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan teman-teman semua yang mendengarkan atau melihat berita pagi-pagi hari ini diberkahi kesehatan, rezeki yang luas dan barokah. Amin. Teman-teman, kita mencoba untuk mendiskusikan mengenai tentang perpolitikan yang ada di negara Malaysia. Kita ketahui semenjak Najib Razak turun sebagai Perdana Menteri kalah waktu pemilihan umum kemarin dan kemudian diganti oleh Tun Mahathir Muhammad dengan koalisi Pakatan Harapan yang mengakibatkan kemudian Najib Razak itu diproses melalui pengadilan atas tuntutan 1 million DB karena prosesnya terus besar langsung di persidangan di Malaysia dan kemudian Tun Mahathir Muhammad atau Dr. M mengeluarkan Anwar Ibrahim yang mana waktu dulu seteru kemudian dikeluarkan sebagai bagian dari koalisi Pakatan Harapan. Namun kemudian Pakatan Harapan ini, koalisi ini menguasai parlemen hingga kemudian ada suatu kesepakatan bahwasanya dalam 6 bulan Tun Mahathir Muhammad itu akan meletakkan jabatannya dan diberikan kepada Anwar Ibrahim. Namun prakteknya namanya politik di Malaysia, Dr. M atau Tun Mahathir Muhammad itu kemudian berhenti sebagai Perdana Menteri dan kemudian terjadi perang dingin antara Anwar Ibrahim karena Anwar Ibrahim menilai Tun Mahathir Muhammad itu menciderai janji yang sudah disepakati bersama saat kemenangan dari koalisi Pakatan Harapan. Kemudian yang terjadi karena Anwar Ibrahim sama Mahathir Muhammad ini berseteru, terjadi kemudian masuk Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri menggantikan Mahathir Muhammad atas pilihan dari parlemen yang ada di Malaysia. Perpolitikan ini kemudian dianggap Muhyiddin Yassin yang saat ini sebagai Perdana Menteri itu menelikung Mahathir Muhammad, padahal diketahui bahasanya Anwar Ibrahim berpeluang besar untuk menjadi Perdana Menteri di Malaysia. Namun yang dipahami adalah orang-orang menilai Muhyiddin Yassin dekat sama Najib Razak, mantan Perdana Menteri Malaysia, yang mana itu membuat orang-orang kemudian yang tidak sepakat atas pemerintahan dari Najib Razak mencoba membuat Muhyiddin Yassin untuk mundur dari perpolitikan yang ada di Malaysia, teman-teman. Dan kita membaca kemudian di sini ada Najib Razak dan teka-teki perpolitikan yang saya buka di media bisnis Indonesia secara online di sini. Yang mana kalau kita lihat putusan pengadilan di sini, Muhyiddin Yassin tak bisa lama-lama bahagia. Belum lagi keputusan pengadilan perpecahan dengan UMNO. Indonesia Asia tak berminat menjalin kemitraan resmi dengan koalisi Muhyiddin. Dia memilih memperkuat hubungan UMNO dengan koalisi Mufakat Nasional yang dibangun partai itu bersama Partai Islam se-Malaysia. Ahmad menerangkan langkah tersebut tak berarti dirinya bahwa UMNO meninggalkan permasalahan. Jadi UMNO ini merupakan partai yang dipimpin oleh Mahathir Muhammad Najib Razak yang menggantikan Mahathir Muhammad waktu itu. Namun kemudian terjadi proses politik yang mana menganggap Najib Razak mengkorupsi 1 million DB di sini. Dia buron sejak kasus 1 million DB mencuat dan kini juga berada di Makau. Konsepnya teman-teman di sini kita melihat apakah proses perpolitikan yang ada di Malaysia Muhyiddin Yassin ini selesai ataupun Muhyiddin Yassin diturunkan dari jabatan sebagai Perdana Menteri. Kalaupun Malaysia tidak selesai dengan perpolitikannya, bisa jadi teman-teman hal tersebut membuat ekonomi Malaysia, investasi di Malaysia kurang bisa berkembang karena yang dibutuhkan saat ini dengan adanya COVID-19 ini yakni perpolitikan yang tenang, hukum yang
berkeadilan, agar juga meningkatkan kesejahteraan yang ada di masyarakat. Banyak negara-negara yang berseteru di dalam negaranya sendiri, ekonomi semakin turun. Malah kalau ekonomi itu menjadi bagus karena negaranya itu kondusif, kepastian hukum ada, investasi berjalan lancar. Mari kita tunggu teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan.